Halo teman-teman semua di mana saja berada. Salam sehat dan tetap semangat. Saya mau coba berbicara sesuai apa yang saya pikirkan sekarang. Mungkin saya benar dan mungkin saya salah. Kalau salah, saya mohon maaf dan minta masukan. Kalau benar, ya puji Tuhan. Nah, sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Saya Jolin atau Yolin Oratu, asal dari Pulau Lembata, Kecamatan Buesuri, Desa Umaleu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, saya lanjut. Saya mau mengungkapkan atau mau berbicara sesuai apa yang dipikirkan mengenai anak muda desa. Seperti yang kamu tahu, apa itu anak muda desa dan kenapa yang membuat anak muda desa kehilangan pekerjaan atau alias menganggur dan tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, hanya bekerja apa adanya, yang penting istilahnya bisa hidup. Kalau lapar ke kebun, bisa tidur di rumah, bisa makan. Itu saja. Itu yang dipikirkan tanpa harus berpikir secara luas lagi tentang kehidupan ke depan nanti. Oke. Saya juga salah satu korban anak muda desa yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa ngapa-ngapain jika saya pulang ke kampung nanti. Saya memilih untuk merantau. Kenapa saya memilih untuk merantau? Ya, maklum saja kehidupan di desa itu bagaimana. Kondisi ekonomi, geografis, kalau secara geografis itu tidak masalah. Tapi ekonomi lah yang menuntut saya benar-benar harus keluar. Sebenarnya setelah saya merantau mencari pengalaman bekerja, saya mulai berpikir, kenapa saya harus merantau? Potensi-potensi di desa itu sangat besar. Alam yang kaya, tapi sumber daya manusia yang minim. Itu yang menyebabkan pola pikir anak muda desa itu seolah-olah bahwa di desa itu tidak bisa ngapa-ngapain, cari uang susah, mau ngapa-ngapain susah. Apalagi di desa kami sendiri, hidupnya ya di tanah kering, musim kemarau panas, tidak tumbuh-tumbuhan juga ya rontok semua. Kalau musim hujan ya hijau, air jauh, air hanya mengharapkan air dari pantai. Bayangkan pagi-pagi, dulu pagi-pagi mau ke sekolah saja harus ke pantai, mandi pagi-pagi subuh jam sekitar biasanya sekolah kan jam 7, jadi jam 4 itu sudah mandi, berangkat ke pantai untuk mandi, ya sekitar 600 meter ke pantai, mandi, baru naik sarapan. Kita naik ya bukan tangan kosong, kita mandi habis naik tangan kosong, tapi dengan mententeng dirjen atau memikul air untuk bawa ke rumah. Bayangkan kamu sudah mandi bersih-bersih, baru kamu mendaki, memikul air, atau kalau perempuan menjunjung air, mendaki ke rumah, baru kita sudah mandi bersih tapi keringat lagi. Itu bayangkan. Habis itu ya sarapan, orang tua sudah menyiapkan sarapan, baru ke sekolah. Itu kehidupan kondisi di desa kami.
Semenjak saya kembali ke tadi, semenjak saya merantau, saya berpikir, wah, merantau sih enak, dapat uang mudah, tapi kayak kita rasa kehilangan. Kita hanya berpikir tentang uang, tapi kita kehilangan keluarga, rasa keharmonisan, keakraban terhadap keluarga semakin hilang. Saya sendiri, untuk khusus saya sendiri, bukan orang lain. Mungkin orang lain, walaupun mereka jauh, tapi mereka merasa seperti tetap saling berkomunikasi. Tapi bagi saya, untuk saya sendiri, secara saya pribadi, semenjak saya merantau, itu merasa macam kehilangan. Kehilangan akan kehadiran saya dalam keluarga. Makanya saya berpikir, bagaimana cara supaya saya harus pulang kampung, berjuang di kampung. Tapi sulit, karena dari realita yang kita lihat, banyak orang merantau mencari uang, habis itu kirim ke kampung, untuk kehidupan di kampung, membantu perekonomian di kampung, membuat rumah, memberi kepada orang tua, contohnya kayak beli beras untuk konsumsi. Kita tiap bulan selalu kirim, dan kita juga berusaha untuk menabung. Habis itu, setelah kita menabung, kita mendapatkan uang, kita pulang kampung. Setelah kita pulang kampung, percaya atau tidak, orang tersebut dia merasa tidak betah tentang kehidupan di kampung, di mana dari keadaan secara geografis dan ekonomi. Kalau geografis di kampung, kalau untuk khusus kami, wah Kak, coba kalau saya merantau, airnya dekat, mandi, kerja, dapat uang, selesai. Kalau di kampung sudah tidak dapat uang, cari uang susah, untuk airnya saja jauh, kayak seperti wah ribet sekali hidup di kampung. Bagi saya itu tidak. Menurut saya, bagi saya itu tidak. Kehidupan di kampung itu sangat membahagiakan sekali. Tapi tergantung dari kita, bagaimana cara kita, yaitu kita harus membangun kreativitas kita. Kreativitas kita itu yang dibangun, pola pikir kita juga harus dirubah. Kita tahu bahwa potensi-potensi di kampung itu sangat besar, peluang juga ada, tapi kita kendalanya di fasilitas. Contohnya hasil alam banyak, ya, mayoritas hasil alam di kampung itu hanya digunakan untuk konsumsi sehari-harian, bukan untuk dibisniskan atau disebut dijual untuk mencari uang atau menghasilkan keuntungannya yang lebih besar lagi. Mayoritas rata-rata ya, mayoritas orang kampung hasil alamnya banyak, tetapi hanya dipergunakan untuk konsumsi. Kalau dia seorang ekonomi, dia harus berpikir, bagaimana saya harus mengolah hasil alam itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, yaitu uang. Nah, dari sini kita kendalanya di fasilitas. Itulah yang persoalannya. Orang sudah pulang kampung, setelah pulang kampung, uangnya habis, pilih merantau lagi karena tidak mampu untuk mengolah sumber daya alam yang ada di kampung atau ada di desa itu. Dia memilih merantau, ya kan? Merantau lagi, habis merantau dia pulang, uang habis, merantau lagi, dan begitu terus.
dan tiba-tiba keluarganya sudah, contohnya keluarganya sudah tidak ada, bukan keluarga, maksudnya orang tuanya sudah meninggal. Jarang sekali dia pulang kampung, bahkan berpuluh-puluhan tahun sampai meninggal pun dia tidak pulang kampung. Salah satu alasan dia pulang kampung hanya untuk melihat orang tuanya saja. Itu realita. Kembali ke tadi bahwa kita orang kampung atau desa, terutama pemuda desa itu kurang difasilitasi atau kurang memperdayai. Seharusnya untuk sebagai saran dari saya, hanya sekedar saran dari saya, ini sekedar saran, kalau bisa itu pemerintah desa harus benar-benar memperdayai anak muda desa untuk meningkatkan perekonomian desa. Ingat, pemuda desa juga merupakan salah satu potensi sumber daya manusia untuk membangun dan meningkatkan perekonomian desa. Sudah paham? Bukan saatnya orang tua. Orang tua dia hanya mampu membiayai dan memfasilitasi anaknya hingga dewasa. Habis itu istilahnya orang tua kan umurnya semakin tua, tenaganya semakin berkurang. Jadi ya hanya pemuda desa, pemuda itu yang punya potensi, punya energi, yang masih punya kekuatan untuk membangun perekonomian. Bagaimana caranya? Untuk saran dari saya, pemerintah harus memfasilitasi, memperdayai anak muda desa. Bagaimana cara memperdayai? Nah, banyak pemerintah desa hanya berpikir untuk pembangunan desa dalam hal infrastruktur saja, yaitu jalan, lorong, gedung, fasilitas umum, dan lain-lain. Tapi bukan jarang sih, banyak yang tidak maksudnya pembangunan itu bukan dalam hal infrastruktur saja, tetapi pembangunan SDM, sumber daya manusia, itu juga harus dibangun. Dengan cara gimana? Pemerintah desa harus berusaha memfasilitasi anak-anak muda dalam hal mensosialisasi, memberi diklat tentang kreativitas anak muda dalam membangun desa. Seperti apa saja? Contohnya sesuai profesi. Anak muda ini dia memilih laut sebagai seorang pelaut, nelayan, dan desa harus benar-benar menuntut dan memperdayai dia sebagai seorang pelaut yang profesional. Jangan hanya seorang pelaut yang abal-abalan. Hanya pemerintah membuang uang, memfasilitasi, habis itu dia bekerja tidak profesional, habis uangnya, tidak mendapatkan apa-apa, nganggur lagi. Itu pemerintah, dengan cara pemerintah harus memberikan target terhadap orang itu, anak muda atau ya singkatnya lah anak muda itu harus diberikan target dan cara bekerja secara profesional, memberi sosialisasi, diklat, dan pengetahuan tentang
menjadi seorang pelaut yang profesional. Kadang orang tersebut dia berpikir, oke, saya akan bekerja secara profesional menjadi seorang pelaut. Tapi bagaimana alur perekonomiannya nanti? Apakah hasil laut saya itu habis terjual? Belum tentu kan? Nah, di situ pemerintah juga berperan. Bagaimana mencari peluang pasar untuk menjual hasil yang ada di desa tersebut, baik laut maupun darat. Pemerintah harus berusaha berperan mencari peluang pasar. Iya. Oke, itu berbicara tentang laut, seorang pelaut. Sekarang untuk aktivitas untuk yang lainnya, yaitu menjadi seorang petani. Pemerintah harus mampu menjadikan seorang petani yang profesional. Dari realita dulu yang saya masih kecil, walaupun saya masih kecil, tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak petani desa kurang profesional, hanya menghabiskan uang tanpa menghasilkan, istilahnya sia-sia, tidak ada target. Yang dulu yang saya tahu, pemerintah memfasilitasi dalam hal bibit, obat-obatan, bahkan dana untuk membentuk kelompok-kelompok tani. Untuk membentuk kelompok tani itu. Habis itu apa yang terjadi? Ya, para kelompok-kelompok tani itu hanya bereksen doang, tidak punya target. Iya, wajar kalau daerah kita daerah kering, jadi agak sulit untuk menjadikan daerah pertanian. Ya, kita kalau di daerah, untuk daerah saya itu petani itu petani musiman, bukan petani sawah yang tiap saat harus menanam, bukan, petani musim. Jadi menunggu hujan baru menanam. Jadi hasilnya hanya istilah sedikit. Terus target dari itu apa? Dari pembentukan kelompok tani itu apa? Sia-sia. Banyak yang membuat laporan bohong hanya untuk mendapatkan dana dan fasilitas, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Pemerintah harus benar-benar memperdaya bagaimana menjadi seorang petani yang profesional. Bagaimana harus memberikan diklat dan pengetahuan. Kalau daerah geografis yang seperti ini, bagaimana bisa mampu seorang petani bisa hidup dengan kondisi seperti itu? Berbagai teknik dan ilmu pengetahuan tentang bertani di daerah kering itu harus pemerintah harus berpikir. Jangan hanya berpikir tentang pembangunan secara infrastruktur saja, tentang gedung-gedung atau fasilitas umum, jalan, lorong. Jangan berpikir tentang itu saja, tapi berpikir sedikit tentang bagaimana kelancaran, bagaimana meningkatkan perekonomian desa itu, supaya anak-anak muda desa itu jangan kehilangan pekerjaan alias nganggur. Karena apa yang terjadi? Kalau banyak yang nganggur, ya kasihan. Masa orang tua harus membiayai hidup anak tersebut sampai dewasa, sudah punya istri, sudah punya suami? Masa masih tanggung jawab orang tua? Itu kan ya sekarang begini. Oke, kalau orang tua sudah tua, ya oke. Orang tua istirahat, saatnya saya yang bekerja. Ya,
Orang tua saya yang bekerja dalam hal mengolah perkebunan, mengolah apa yang ada, apa yang kita punya. Sangat benar-benar sangat disayangkan kurang fasilitas dari desa. Dana desa, tolonglah jangan dipakai hanya untuk pembangunan saja, tapi pembangunan intelektual, sumber daya manusia juga harus dibangun. Kadang kan orang berpikir rugi juga kalau memfasilitasi hal-hal yang tidak ada guna. No, itu tidak ada guna. Kenapa tidak ada guna? Karena pemerintah ego. Sudah apa yang karena masyarakat menuntut ini, sudah pemerintah mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan masyarakat tetap ini sudah selesai, tapi pemerintah tidak memberikan tarif. Harus memberikan tarif sekarang. Sekarang banyak orang yang membentuk komunitas-komunitas, kelompok-kelompok di desa, habis itu menerima dana. Itu dana desa dialokasikan di sini. Tapi buktinya tidak ada, targetnya tidak ada. Alhasilnya ya dana tersebut sia-sia, tidak ada hasil, hilang. Habis itu tahun depan ya ada anggaran baru lagi untuk kelompok-kelompok tersebut, rugi kan? Targetnya tidak tercapai. Akhirnya kita tetap berada di tempat, tidak bisa maju. Itulah kesulitan yang ada di desa. Jadi ya contoh itu, jadi singkatnya begini, bahwa pemerintah desa harus mampu memperdaya anak-anak muda desa agar mereka jangan kehilangan pekerjaan. Harus menjadikan pemuda desa yang produktif dan kreatif. Jangan sia-siakan itu. Caranya seperti tadi, pemerintah harus membentuk kelompok, memfasilitasi, memberi sosialisasi, diklat, agar menjadi pemuda yang kreatif dan profesional, produktif. Jangan hanya kayak ya abal-abalan. Tidak boleh. Rugi pemerintah dan kita tidak bisa bergerak. Akhirnya ya kita dianggap bisa tertinggal terus, karena kita tidak berani maju. Nah, pasti kamu berpikir, ya hasil alam, fasilitasnya tidak ada, bagaimana kita mengolahnya? Terus kalau ada fasilitas, kita sudah mengolah, bagaimana cara kita menjual nanti? Apakah laku dengan kondisi ekonomi masyarakat kita ini? Tidak mungkin kita menjual kepada ini kepada ini. Pemerintah harus punya peran bagaimana mencari peluang bisnis, marketnya. Itu harus pemerintah membantu. Oh, contohnya, oke, kita menjadikan contohnya seorang nelayan ikan ini, bagaimana kita cara menjual. Kita menjual ke masyarakat itu hanya ya perekonomian masyarakat dan belum tentu semuanya terjual habis ikan itu. Caranya adalah mencari peluang pasar di tempat lain atau mengolah hasil tersebut yang lebih bagus lagi dari mentah jadi setengah mentah, biar harga nilai itu semakin tinggi dan bisa saja kita kirim ke luar daerah. Contohnya produksi ikan kering
ekspor, bukan kita bicara bukan ekspor keluar negeri, tapi diekspor keluar daerah, dijual ke luar daerah. Contohnya daerah-daerah di tempat-tempat lain kita jual ke sana, karena belum tentu di semua wilayah ini atau semua kota atau desa itu berada di pinggir pantai. Orang pedalaman juga ada, jadi itu peluang kita untuk jual ke sana. Itu harus pemerintah juga harus berperan dalam hal skill of business. Mungkin hanya itu saja pembicaraan dari saya. Belum tentu apa yang dibicarakan saya, apa yang dibicarakan dalam isi otak saya ini benar. Ini hanya sekedar pemikiran dari saya, seorang perantau, bukan siapa-siapa, hanya